Nah, kalau penyimpangan-penyimpangan ini terus terjadi, maka dampaknya adalah ke generasi berikutnya. Jadi semakin hari kasus anak ini kan bukan semakin semakin berkurang, ya. Justru kasusnya itu semakin bertambah. Kenapa? Karena dia kan ada gejala, gitu ya. Gejala, model, kemudian diikuti, jadi tren. Dan kebijakan pemerintah juga harusnya eh, apa namanya proaktif, ya, proaktif untuk mendukung penguatan-penguatan sosial yang ada di kelembagaan masyarakat. Basajan Podcast. Pegang Lagena. Ya, sudah disinggung nih masalah tentang kebijakan pemerintah, Bang. Bagaimana dengan undang-undang dan kanun perlindungan anak, Bang, yang sudah ada di tempat sekarang? Apa sudah efektif atau bagaimana, Bang? Atau berlebihan sekali? Kalau undang-undangnya itu sudah ada, undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak. Tapi kalau kanun anak saya belum pernah ini, belum ada kayak. Atau mungkin sudah ada tapi belum sedang digarap atau apa gitu. Yang sudah ada itu kanun tentang kesejahteraan sosial, ya. Kanun 17 kalau nggak salah saya. Nah, undang-undang perlindungan anak ini kan dia masih perlu penjabaran, masih perlu sosialisasi, gitu ya, masih perlu pemahaman agar kita punya konsensus bersama bagaimana penyelesaian kasusnya, gitu ya. Jadi perspektif undang-undang perlindungan anak ini juga masih berbeda-beda di masyarakat. Ada yang sudah menerima tapi belum melaksanakan. Ada yang sudah melaksanakan tapi belum maksimal, gitu ya. Atau ada yang memang belum pernah dengar sama sekali, gitu ya. Nah, artinya undang-undang ini masih perlu disosialisasikan, diinternalisasikan agar ada upaya-upaya tahapan-tahapan upaya pencegahan sampai dengan upaya-upaya penyelesaian permasalahan-permasalahannya. Artinya keterlibatan orang dewasa di sini itu menjadi penting, gitu. Jangan sampai anak itu menyalahartikan bahwa hadirnya undang-undang perlindungan anak itu, undang-undang 35, gitu ya, membuat anak itu menjadi besar kepala, gitu ya. Membuat anak itu menjadi besar kepala. Kenapa? Karena mereka merasa ketika melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal di luar yang seharusnya dilakukan oleh anak, mereka merasa nggak akan ada hukum yang akan menyentuh mereka, kan? Jadi kan karena salah kaprah di dalam sosialisasi undang-undang tadi, maka pemahaman anaknya tadi menjadi semakin semakin brutal, gitu, semakin membabi buta. Artinya mereka akan kehilangan arah kalau dia tidak dikontrol dan diawasi. Artinya anak-anak hari ini tuh menganggap bahwa kalau mereka melakukan kejahatan apapun, mereka tidak akan diproses hukum, mereka tidak akan ditahan, mereka tidak akan dipenjara. Jadi ada yang salah di dalam pemahaman undang-undang perlindungan anak, sehingga dia perlu perlu kerjasama mulai dari aparatur yang penegak hukum sampai dengan aparatur kampung, gitu ya, memberikan pemahaman kepada remaja dan anak-anak tentang undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak, gitu ya, agar tidak salah kaprah bahwa ada hal-hal yang memang bisa diselesaikan lewat jalur adat, lewat hukum kampung, gitu ya, atau kanun Aceh, dan ada hal-hal yang memang meskipun dia masih berusia 12 tahun, 15 tahun, mereka sudah boleh diproses lewat pengadilan, gitu ya. Dan itu yang harus dipahami oleh anak agar dia tidak salah kaprah memahami undang-undang tadi, gitu loh. Iya, kalau terkait itu memang sangat banyak, Bang, kayak siswa yang memperkosa siswa SD, gitu kan. Ya. Itu ya tidak terlibat untuk pelanggarannya juga tidak ada hukumannya. Itu bagaimana, Bang? Bagi anak-anak seperti itu, Bang? Ini kan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak usia SD. Dulu saya pernah mendampingi satu kasus di Aceh Utara, dan mungkin sama dengan beberapa kasus yang terjadi di Aceh Barat, terjadi di Nagan Raya, terjadi di Biren, ya, terjadi di Aceh Besar.
kenapa anak usia SD gitu ya, anak usia SD atau yang sedang tren tuh yang di beberapa tempat tuh kan, yang sampai korbannya tuh dibunuh gitu ya. Ini salah satu faktor utama kenapa mereka menjadi pelaku dan pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Dan ini tidak lepas dari lemahnya kontrol orang dewasa. Nah, kemudian anak-anak usia SD itu mereka sudah mengakses pornografi yang memang seharusnya tontonan itu bukan untuk mereka gitu ya. Jadi salah satu penyebabnya waktu itu adalah mereka itu mengakses, mereka punya handphone, kemudian ternyata isi HP-nya itu ya film yang tadi mereka tonton, kemudian anak itu kan mesin fotokopi paling canggih gitu ya. Anak itu mengamati, kemudian anak itu meneliti, kemudian dia simulasi, dia praktek gitu kan. Jadi apa yang dia tonton, dia punya keinginan untuk mencoba atau praktek apa yang dia lihat dan apa yang dia tonton tadi. Karena dia kan anak itu mesin fotokopi paling canggih gitu ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dia akan coba. Nah, dan kejadian itu waktu itu di Aceh Utara, pulang sekolah ada 3 anak SD ya, usia SD kelas 3, kelas 4 SD. Mereka pulang sekolah, kebetulan ada teman yang perempuan gitu kan. Nah, teman yang perempuan ini ditangkapin sama mereka yang bertiga. Jadi dalam bayangan kita orang dewasa, mungkin orang dewasa aja nggak akan berpikir seperti itu gitu kan. Nah, tapi ini anak usia SD sudah bisa ditangkap tuh remaja putrinya, diseret ke kebun sawit, kemudian diperkosa ya. Dan kalau kita merujuk kepada undang-undang tadi lagi, bahwa anak-anak seperti itu kan tidak boleh dihukum gitu kan. Nah, kalau anaknya itu laki-laki, mungkin dia bisa ngomong seperti itu. Nah, kalau yang anaknya perempuan, bagaimana perasaan ayah ibunya gitu kan, yang sudah menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya sampai seusia itu gitu kan. Artinya harus ada hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak tadi, yang berimbang, artinya yang berkeadilan gitu. Apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh si anak perempuan ini tadi juga harus diberikan sanksi kepada si anak-anak pelaku tadi. Nggak bisa juga mereka dibebaskan dari hukuman yang bebas karena berdasarkan usia gitu, nggak. Tetap harus ada sanksi yang bisa menghukum agar tidak terjadi pengulangan di masa yang akan datang. Seperti itu. Kasus yang paling abang ingat sampai saat ini bang, waktu abang tangani kasus terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Kasus yang paling diingat, yang paling maksudnya yang paling menyayat hati ya. Yang paling menyayat hati itu adalah kasus ayah menjadi pelaku pencabulan anak, ayah kandung menjadi pelaku. Dan itu yang saya Itu di mana doang? Aceh Barat. Dan itu terjadi di Aceh Barat dan saya mendampingi kasus itu ya. Dan artinya logika dan cara berpikir saya nggak masuk akal dan nggak mungkin terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Ada ayah yang tega mencabuli anak kandungnya gitu kan. Artinya orang tua ayah itu kan sebagai tempat pelindung, memberikan perlindungan, jaminan keselamatan terhadap anak-anaknya. Tapi justru ayahnya yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa perlu perlu kesadaran dan kewaspadaan bersama dengan memberikan batasan-batasan terhadap ya, kalau perempuan sebaiknya itu ditangani oleh ibu gitu ya. Diberikan batasan, yang laki-laki dengan ayahnya. Artinya ketika usia anak yang memang seharusnya dia itu sudah kan ada menurut psikologi itu ada anak berdasarkan usia itu dia harus dekat dengan ibunya gitu ya. Ada anak yang berdasarkan usia harus dekat dengan ayahnya. Artinya 0 sampai dengan 3 tahun anak itu harus dekat dengan ibunya gitu ya. Terus usia 4 sampai dengan 5 tahun anak itu harus dekat dengan ayahnya. Jadi dekat dengan ibunya, anak ini belajar lemah lembut, belajar kasih sayang gitu ya. Kemudian dekat dengan ayahnya ini belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang tanggung jawab. Nah, kemudian usia 6 tahun ke atas
anaknya itu harus dekat dengan segendernya, gitu ya. Anak perempuan tuh harus dekat dengan ibunya, anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Harusnya ini yang menjadi menjadi model diterapkan di dalam rumah agar terjadi batasan-batasan tadi. Mungkin sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya hal-hal kejahatan, pelakunya itu bisa terjadi dilakukan oleh ayah kandungnya, gitu kan. Meskipun enggak semua ayah tuh seperti itu, gitu. Tapi untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal yang tidak baik, saya pikir nggak ada salahnya kita melakukan batasan-batasan seperti itu. Kalau di Aceh Barat bagaimana, Bang? Banyak, Bang. Ya, Aceh Barat ini sejak 2017 ya, 2017 di Aceh Barat kasus pelecehan seksual, gitu ya, kasus-kasus yang berhubungan dengan pencabulan dan lain sebagainya itu banyak terjadi di Aceh Barat. Tapi sebagian besar kasus-kasus itu terselubung atau diselesaikan lewat jalur kekeluargaan, gitu ya. Dan kasus yang terlapor ke pihak kepolisian sampai ke pengadilan itu jumlahnya itu sedikit, kecuali memang orang-orang ya atau keluarga-keluarga yang memang melaporkan kasus-kasus itu langsung ke pihak kepolisian dan tidak lanjuti sampai ke pengadilan, gitu ya. Nah, tapi melihat kondisi hari ini, Aceh Barat ini termasuk daerah yang kontrol sosialnya itu sudah mulai lemah, gitu ya. Sudah mulai lemah karena mungkin salah satunya faktor tadi, gitu ya. Orang mulai acuh, mulai nggak mau peduli lagi ya, nggak mau peduli dengan permasalahan-permasalahan itu karena nanti akan dituntut ketika kita memberikan teguran, memberikan peringatan atau memberikan hukuman, kita dituntut oleh pihak keluarga atau mungkin si orang yang kita tegur tadi karena sudah melakukan kekerasan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi sehingga dampaknya adalah kontrol sosialnya itu sudah semakin rendah. Padahal kan Aceh Barat ini termasuk daerah yang memang yang menjalankan syariat Islam, kan. Tapi ya karena memang kontrol sosialnya tadi sudah mulai rendah, artinya kepedulian itu, kontrol itu sudah mulai terhapuskan dan mungkin hampir nggak ada, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana dampak psikologisnya, Bang? Apakah mempengaruhi kesehatan mentalnya dari anak-anak hingga dewasa nih? Sejak Abang tangani nih dalam membina anak-anak. Ya, jadi kalau merujuk kepada kekerasan terhadap anak tadi, gitu ya. Anak yang mengalami kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, non fisik, verbal dan non verbal, gitu ya. Maka dia akan mengalami fase tumbuh kembang atau kegagalan di dalam fase tumbuh kembangnya. Kenapa? Karena memang ketika dia mengalami tekanan emosi, kemudian depresi, stres dan lain sebagainya, maka nanti akan muncul perubahan perilaku ketika dia sudah berusia 13 tahun ke atas, gitu ya. Jadi kan tadi dia mengalami trauma di usia 0 sampai tadi dengan 12 tahun. Nah, ketika dia berusia 13 tahun, maka dia akan menjadi pelaku kejahatan. Jadi jika trauma masa lalunya itu tidak dipulihkan, maka anak-anak yang mengalami permasalahan itu akan membawa dan memunculkan masalah baru di usia 13 tahun ke atas nanti. Ini kan banyak yang muncul permasalahan itu adalah anak-anak yang usia SMP dan SMA hari ini, gitu kan. Nah, kalau SD karena memang dia tidak terkontrol dan tidak terawasi dengan baik, itu terbiarkan dan akhirnya dia akan memuncak ketika usia 13 tahun ke atas. Jadi perlu orang tua juga perlu memberikan pendampingan secara psikologis terhadap anak-anaknya, bagaimana ikatan emosi antara anak dengan orang tua itu harus baik. Kemudian
orang tua yang memang benar-benar ramah anak, gitu ya. Jadi tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kemudian baik kekerasan verbal, non verbal, fisik dan non fisik, gitu ya, agar anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sehat secara fisik dan mental di kemudian hari, dan tidak menjadi anak yang mengalami masalah mental, gitu ya, masalah mental pada usia 13 tahun ke atas nantinya, seperti itu. Nah, ini ada berita trending nih Bang di Aceh Barat. Mungkin Abang udah tahu. Ya, masalah ada DPRA yang kekerasan terhadap anak kan. Kemudian ada juga tentang pengeluasan cabai nih Bang. Yang anak santri itu. Itu bagaimana pandangan Abang terhadap Abang gimana tuh? Ya, sebenarnya kan di dalam pemberitaan terhadap anak, ya, di dalam pemberitaan terhadap anak ini dia juga tidak boleh vulgar, tidak boleh membabi buta, gitu ya. Jadi dia perlu ada kontrol dan perlu ada perlu ada kode etik agar tidak memberikan dampak psikologis terhadap keluarga dan anaknya, ya. Artinya gini, pemberitaan yang terjadi hari ini kan seperti tidak ada konfirmasi, kemudian menyudutkan sebelah pihak, gitu ya. Kemudian pemberitaan ini juga seolah-olah, gitu ya, menjelekkan institusi kelembagaan pendidikan itu sendiri, gitu ya. Nah, artinya gini, kalau misalnya permasalahan itu masih bisa diselesaikan di tingkat keluarga dan sekolah, maka selesaikan di situ. Jangan belum apa-apa langsung media sosial, gitu ya. Dan media sosial ini kan nggak bisa dikontrol, gitu ya. Nah, mungkin kalau dengan media resmi, media massa dan lain sebagainya, mereka kan diikat dengan kode etik, gitu ya. Mereka diikat dengan kode etik untuk memberikan batasan-batasan pemberitaan. Jadi setiap pemberitaan yang tanpa ada konfirmasi kan nggak boleh diberitakan, gitu kan. Nah, kalau berita netizen kan nggak ada batas, gitu kan. Nah, akhirnya komen-komen netizen yang muncul, gitu, seolah-olah menghakimi salah satu pihak, gitu kan. Ada juga netizen yang menghakimi keluarga si anak, ada juga netizen yang menghakimi pesantren, pimpinan dan lain sebagainya. Tidak manusiawi lah, macam-macam, gitu kan. Nah, artinya untuk kasus-kasus yang seperti ini perlu diselesaikan di internal dulu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, baru lewat media dikampanyekan, gitu ya, disebarluaskan lewat media sosial dan lain sebagainya. Artinya setiap berita yang kita sebarluaskan itu sudah terkonfirmasi, gitu, bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak mau dan tidak bersedia menyelesaikan permasalahan itu. Jadi sehingga kan akhirnya muncul penyelesaian sepihak, gitu ya. Jadi penyelesaiannya sepihak dan tidak berkeadilan. Jadi seolah-olah yang salah satu pihak saja, pihak yang lain tidak salah. Nah, ini menjadi pelajaran bersama, gitu ya. Menjadi pelajaran bersama bahwa kita perlu memilih dan menentukan mana yang boleh kita publikasi, mana yang tidak boleh kita publikasi, gitu kan. Nah, artinya sebagai batasan agar pertama anak tadi juga dia punya citra dan nama baik, dan dia punya harga diri, tidak perlu kita beritakan sepulgar-vulgarnya, ya. Dan pihak yang lain juga punya privasi dan lain sebagainya, gitu. Jika memang ada hal-hal yang memang di luar batas kemampuan kita, mungkin boleh kita viralkan. Tapi sudah dengan catatan sudah terkonfirmasi. Jadi biar jangan melakukan kesalahan di tempat yang sama, gitu ya. Nah, jadi biar anaknya juga punya harga diri, kemudian pelaku atau mungkin pihak yang lainnya itu merasa dibebankan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi nggak main viral-viral aja, gitu kan. Kalau punya keluarga orang dalam, jadi seenak perutnya, gitu kan. Enggak juga, gitu. Jadi kita harus menempatkan hukum di atas segalanya. Jadi hukum yang dihasilkan itu adalah hukum yang berkeadilan. Ya. Yang beritakan juga
media pemerintah. Ya. Nah, kalau yang memberitakan media pemerintah berarti ini harus belajar lagi gitu kan. Jadi gimana mungkin bisa diberitakan kalau dia tidak ada konfirmasi dan tidak ada tidak ada cross check, cek and recheck berita. Jadi main langsung aja. Saya pikir ini kan juga sudah melanggar kode etik gitu kan. Main beritakan saja, artinya si lembaganya juga sudah melakukan pelanggaran gitu terhadap kode etik pemberitaan itu sendiri. Nah, saya pikir media ini seharusnya menjadi alat perdamaian, alat untuk penyelesaian permasalahan, alat untuk bisa menjadi penyelamat lah gitu ya, untuk menyelesaikan konflik-konflik atau mungkin masalah-masalah yang bisa diselesaikan agar media itu punya manfaat dan keberfungsian gitu, untuk kepentingan bersama. Jangan sebarkan berita saja gitu. Tapi harus ada kontrol dan kendalinya agar beritanya itu kontrol sosial. Ya, agar tidak salah dalam publikasi beritanya. Seperti itu. Nah, sangat menarik nih. Ya. Nggak terasa udah berapa jam nih? Ya. Udah berapa jam? 48 menit. 48 menit, Bang. Ya. Mungkin yang terakhir nih, Bang. Ya. Di Aceh Barat, bagaimana, Bang, menurut Abang? Apakah ramah anak atau tidak nih, Bang, di Aceh Barat? Kalau dari struktur struktur pemerintahannya, Aceh Barat ini sudah punya lembaga dinas untuk perlindungan perempuan dan anak. Ya. Kemudian untuk implementasinya belum. Untuk sarana prasarana dan pembangunan fisik kota Aceh Barat itu belum mencerminkan kota ramah anak. Kemudian juga aktivitas-aktivitasnya juga belum sepenuhnya itu ramah anak, karena memang aktivitas-aktivitas untuk anak itu masih jarang sekali diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu atau mungkin bahkan lembaga pemerintah sendiri gitu kan. Yang kebanyakan itu adalah yang diselenggarakan itu kan acara-acara yang seremonial saja, yang besar-besar dan pesertanya itu orang dewasa, dan pesertanya yang anak itu mulai dari TK sampai dengan SMA itu masih sangat rendah sekali. Setahun itu mungkin paling banyak sekali gitu kan, satu kegiatan, tapi untuk semuanya, untuk yang agar nilai-nilai pendidikan, edukasi pendidikan terhadap anak gitu kan bisa terinternalisasi, undang-undang anak itu bisa terinternalisasi. Nah, sebaiknya Aceh Barat itu menggalakkan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan anak, kemudian agar anak juga punya aktivitas agar bisa terlepas gitu dari ketergantungan media sosial, gadget dan lain sebagainya. Karena mereka punya interaksi yang selalu dilakukan sesama teman sebayanya. Gitu ya. Dia tidak mengurung diri di rumah dan dia akan keluar untuk melakukan kegiatan-kegiatan interaksi sosial dengan teman sebaya, dengan teman sekolah, dan dia akan mengenal banyak jaringan sosial yang lainnya. Dan itu langsung dialami dan dirasakan oleh anak bersama teman-temannya gitu. Tidak di dunia maya. Berarti itu PR untuk calon bupati sekarang. Saya pikir ya bupati juga harus punya program yang ramah anak gitu ya. Punya program ramah anak, kalau bisa kalau saya bisa boleh mengusulkan bupati itu mengusulkan semua kios-kios atau warung kopi yang membiarkan anak-anak merokok di dalamnya itu harus diberikan sanksi misalnya gitu ya. Agar nggak ada lagi anak yang usia di bawah 17 tahun itu merokok suka hati bebas gitu kan. Karena kan itu bagian daripada kampanye ramah anak mungkin ya. Nah, atau mungkin di warung kopinya ditulisin gitu kan, anak usia sekolah tidak boleh merokok. Jadi tidak ada jual rokok untuk anak yang usia sekolah. Ya kan anak juga akan lihat tuh kan bahwa ada aturan seperti itu. Atau mungkin kebijakan-kebijakan yang lainnya, bupati itu melakukan kunjungan apel atau upacara setiap Senin di sekolah-sekolah, mungkin pada bulan tertentu, minimal 1 bulan 1 sekolah misalnya. Dan itu akan membuat memberikan pengaruh positif gitu ya. Memberikan pengaruh positif terhadap anak-anak yang ada di Aceh Barat. Ternyata tingkat pimpinan tertinggi di kabupaten kota itu mau peduli tentang anak. Kemudian
Dengan seperti itu kasus-kasus anak akan semakin minim gitu ya, nggak semakin meningkat. Kenapa? Karena lintas sektor dengan leadingnya Pak Bupati tadi akan akan ikut intern ya, berpartisipasi dan dalam pengawasan dan aplikasi undang-undang perlindungan anak tadi. Oh iya, Bang. Baik, Bang, terima kasih, Bang, nih. Sudah banyak waktu yang terbuang. Ya. Terima kasih juga atas kesempatannya, Bang, untuk diskusi pada hari ini. Nah, terima kasih telah mendengarkan diskusi kami pada hari ini. Itu tentang semua kita harus belajar bagaimana menghargai dan menghormati dan melindungi, terutama kepada anak. Sekian, saya sebagai host di Basajan Podcast. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basajan Podcast. Pegang Lagena.